Sekarang musibah terjadi di mana-mana, jangan musibahnya yang dibicarakan. Kenapa bisa musibah? Itu yang harus kita pertanyakan. Kami, Allah tidak sekali-kali memberikan kerusakan di tengah-tengah kehidupan manusia kecuali hambanya sendiri yang loh. Kenikmatan yang udah banyak diberikan, kita lupa mensyukurinya. Sementara musibah yang dikit baru kita, ini musibah yang terjadi. Jangan musibahnya tanyakan. Nggak mungkin Allah turunkan musibah kalau kita betul-betul astagfirullah. Allah nggak bakal menurunkan musibah selagi hambanya banyak istighfar. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rudu wa tawbatan nasr wa sanahan jasidi wa ruh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan inayah serta taufik hidayahnya serta nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan kemarin kita berzikir dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, doa yang kita kerjakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi selalu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak saudara sekalian, melanjuti pengajian kita, pernah kita membahas a'dhamu ayatun fil Quran. Ya. A'dhamu ayatin fil Quran. Adapun ayat yang besar ya dalam Al-Quran itu ayat yang agung. Jadi ada ayat-ayat itu ayat-ayat pilihan maksudnya. Di antaranya ayat kursi. Itu ayat kursi adalah ayat yang agung. Berapa banyak orang itu mengatasi hidupnya dengan membaca ayat kursi. Itu dalam satu keterangan ya. Khadamnya istrikan dayas. Tahadus bin matilah ya. Saya kalau orang teman-teman itu minta air, lagi baca ayat kursi, nggak usah apa-apa ya. Kecuali dia minta jimat sama saya. Jimat saya antik. Kalau orang minta jimat sama saya, insya Allah jimatnya beda. Nggak boleh bawa sembahyang, tapi boleh bawa kencing itu jimat saya. Beda kan? Apa itu jimatnya? Teh kucing bawa aja. Kita harus yakin oleh sekarang kembali ya, gitu-gituan terus kita hilangkan, kita berpegang pada Allah semua selain Allah biar paham ya. Jadi tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Untuk meyakinkan kekuatan kita, sering-sering terbaca la haula wala quwata illa billahil azim. Banyak ini sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaannya kalimat tadi. Di antaranya ada sahabat yang ditawan oleh musuh saat itu. Sementara semua pada diikat. Dia nggak bisa baca apa-apa, itu aja diamalkan. La haula wala quwata. Dengan izin Allah itu seperti orang terbang dan musuh nggak lihat. Tuh Ismail ditanya, apa yang membuat kau itu bisa keluar dari tawanan musuh itu? Aku berarti salah haula wala quwata illa billahil aliyil. Aku serahkan semua kepada Allah. Jadi ada malaikat yang memberikan pertolongan kepada dia. Tuh, ya. Tapi kau yakin, kau yakin berdoa, yakin istiqomah, mantap. Itu yang hebat ya. Jika dan mantap, insya Allah selamat. Mantap, yakin. Saya ini bukan pesimis ya, bukan sinis ya. Kalau saudara-saudara sekalian, masker syariat aja penunjang, tapi bukan tujuan. Ya, berapa banyak orang pakai masker terpapar, berapa banyak orang yang terbuka kenapa-napa. Jadi bukan tujuan sebetulnya, hanya ikuti himbauan peraturan aja, taat dengan peraturan. Tapi jangan tujuan nih, gua gara-gara pakai masker nih selamat, kan gitu. Banyak yang nggak pakai masker selamat, yang pakai masker joplak ya, paham ya.
Jadi kekuatan banyak, kekuatan Allah, tapi syariat jalan, jangan dijalanin. Ya, selaku masyarakat yang baik, ya taati, ikuti himbauan supaya kita ini andaikan terkena juga namanya nasib gitu loh. Hanya berapa banyak orang sehat mati mendadak, berapa banyak orang yang sakit nggak mati-mati. Pilih jatuh yang mana? Yang didadakan atau sakit dulu? Dadakan takut sekali kita mati. Jangan mati dulu, pasti mati, nggak bisa. Ya, aina mata pun yudrikumul mautu wa apa namanya? Walaupun fi burujin musyayyadah. Ya. Aina mata pun yudrikumul mautu walaupun fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun diberikan benteng yang kokoh dan kuat, kematian akan menjemput kamu. Walaupun dibentengi dengan benteng yang kuat. Karena bukan kematian yang kita takuti, tapi menghadapi kematian yang kita khawatirkan. Bekal apa yang harus kita bawa? Bukan bawa soalnya nanti, ya penasarannya bukan membawa bekal, tapi diikuti oleh bekal. Itu kembali dari ayat yang agung. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang diterangkan oleh Rasulullah adalah ayat kursi. Selanjutnya, terakhir kita bahas ayat yang penuh dengan harapan. Ayat yang mengandung harapan hamba Allah terhadap terhadap Allah, dengan berbagai perbuatan apapun Allah pasti memberikan ampunan. Makanya kita nggak boleh putus asa. Orang-orang yang beriman itu pantang putus asa. Umpama, ya, ada orang usahanya bangkrut, ya, akhirnya oleng, umpama, dijauh sama Allah sembahyang kagak, bapak ngapain, itu bukan mungkin bagus begitu, mungkin jelek. Ya, yang namanya hidup ini, makanya banyak filosofi namanya ayat-ayat yang tersirat banyak supaya kita ngambil tamsil. Air laut walaupun begitu banyak, ada pasang ada surut, itulah manusia. Rezeki itu juga ada pasang ada surut. Emang serba dua dunia ini, sehat sakit, tua muda, laki perempuan, semua itu dua, lagi pasang dan surut. Sekarang musibah terjadi di mana-mana, jangan musibahnya dibicarakan. Salah, ya. Kenapa bisa musibah? Itu yang harus kita pertanyakan. Allah katakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami Allah tidak sekali-kali memberikan kerusakan, ya, menimpakan musibah di tengah-tengah kehidupan manusia kecuali hambanya sendiri yang illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduk itu adalah selalu melakukan kezaliman. Sehingga kalau Allah sudah memberikan musibah, Allah nggak pandang bulu. Itu kalau Allah memberikan rahmat kepada hambanya, dipilih-pilih. Orang berbuat kebaikan ini tak semua mereka itu bisa melakukan kebaikan, dipilih orang melakukan kebaikan. Maka bersyukur kalau kita menjadikan pilihan Allah. Adapun diterima tidak diterima itu urusan Allah, bukan urusan kita. Intinya kita berusaha berada di tempat yang baik, itu merupakan tempat yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau musibah tidak dipilih, siapapun kena imbasnya. Jangankan yang durhaka, yang nggak durhaka juga kena. Bahkan kadang-kadang yang durhaka dulu, yang kena apa? Yang soleh duluan yang kena. Yang durhaka mah tenang menari-nari. Kedua, kita ini kadang-kadang suka apa isu licik, manusia itu licik. Kenikmatan yang udah banyak diberikan, kita lupa mensyukurinya. Sementara musibah yang dikit baru kita, ini musibah soalnya terjadi. Jangan musibahnya tanyakan, nggak mungkin Allah turunkan musibah kalau kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah, menjalankan perintah Allah dengan baik. Jadi asbab kezaliman itulah yang mendatangkan dan mengundang musibah. Nah kalau sudah musibah turun, di situ ada orang baik, di situ ada orang jelek, kena semua.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati kalau Allah turunkan musibah, bukan sang zalim saja yang kena imbasnya, orang yang soleh pun kena imbasnya. Sehingga bagaimana caranya ini supaya kita ini menjadi orang yang selamat? Berusaha kita, ayo bangkit, beringat nikmat Allah, banyakin zikir kepada Allah. Itu aja ada konsep obatnya. Udah nggak bisa yang lain. Mengadu ke manusia ini sekarang susah, saudara. Kita ini susah membedakan mana teman, mana lawan. Kita mengadu musibah kepada manusia, mungkin mereka nawain kita. Gitu loh. Bagaimana kita kuncinya? Sudah. Kembalikan kita kepada Allah. Kuncinya istighfar banyakin. Itu deh tuh. Ya sebagaimana ketika itu orang-orang kafir pernah minta kepada Allah di tengah kehidupan baginda Muhammad. Ya, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Orang kafir ini. Ya Tuhan, sekiranya kalau memang Muhammad itu betul-betul utusanmu, betul-betul dia benar, tolong kau turunkan hujan batu dari langit. Apa kata Allah? Wa ma kunna liwa'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan menurunkan musibah di tengah kehidupan Nabi Muhammad. Beda tuh sama Nabi-Nabi lain. Nabi kita istimewa. Kenapa istimewa Nabi Muhammad? Sebab Nabi nggak pernah nyumpahin umatnya, walaupun umatnya durhaka. Bedanya Nabi di Taif berdakwah bukan disambut tapi disambit. Ya, hingga malaikat Jibril itu turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, ya Muhammad, andaikan kau angkat tanganmu untuk memohon kepada Tuhan, kepada Allah, aku akan timpahkan di gunung Uhud untuk penduduk Taif. Apa kata Nabi? Enggak, Musa, aku harapkan anak cucu nanti. Sehingga doa Allahumma hdi fa innahum Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk untuk umatku. Tapi nggak tahu siapa saya. Kalau dia tahu nggak mungkin jadi gini. Tapi intinya Nabi Muhammad nggak pernah tersinggung. Kenapa? Ini berbeda dengan kita. Nabi Muhammad disakitin fisiknya, jiwanya nggak pernah dendam, nggak pernah marah. Tapi jangan coba-coba kalau makan urusan agama, kan gitu. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Wa idza tu'iya haqqullah lam yakun ahadun biwadhi. Itu bedanya. Nabi kalau di musik masalah pribadinya tidak pernah Nabi marah, tidak pernah Nabi dendam. Tapi kalau sudah haknya Allah diganggu-gugat, tidak ada orang yang marah melebihi marahnya seperti Nabi. Kita kan terbalik. Kalau pribadi terusik, begitu turunan kita marah. Urusan agama ada yang ngurusin kita nggak senang. Mana ada orang datang ke rumah saya? Abang nih, udah Allah tuh agama jadi urusin Allah punya urusan. Bukan agamanya, memang agama milik Allah, tapi kita selaku pemeluk agama kita berusaha menjalankan itu, menjagai agamanya Allah. Kan gitu. Allah masih nggak butuh pertolongan kita. Ada jaminan intan surullah dan surkum, kalau kita menolong ya di perjalanan Allah, Allah akan nolongin kita. Nah karena kita minta tolong mulu tapi belum pernah nolongin Allah, kita tolong mulu tapi nggak pernah nolongin Allah. Allah nggak butuh pertolongan kita, tapi kita harus tahu diri bahwa kita ini harus menolong, gitu loh. Contoh ya, kenapa Allah murka terhadap orang musyrik? Memang ada orang musyrik, kenapa Allah murka? Ya, contohnya kita terangkan. Contohnya begini, saudara menjadi katakanlah anak asuh saya, itu loh, segala lagi kebutuhan saudara saya penuhin. Tapi di saat saya suruh saudara nggak mau, sementara disuruh orang mau, gimana kira-kira? Kesimbang. Saya nih
ngurusin saudara dari kecil atau gede, segala kebutuhan saya berikan. Saya suruh saudara nggak mau, sementara orang lain nyuruh saudara mau, tersinggung nggak? Secara manusia tersinggung. Walaupun Allah nggak begitu, tapi kan tersinggungnya Allah begitu. Ibaratnya seorang budak katanya, dimerdekakan itu budak. Nah, setelah dimerdekakan kan hak saya tuh budak. Nah kemudian dipekerjakan tuh kepada orang lain. Entar hasilnya setoran sama saya. Itu namanya kedudukan seorang budak. Itu orang saya merdekakan, ya, kemudian saya suruh kerja, tapi kerja gaji buat orang lain, kesinggung nggak? Orang muslim namanya itu, gitu gambarannya katanya. Sehingga orang-orang yang musyrik itu nggak dapat ampun Allah, gitu loh. Inna syirka la zulmun azim. Allah memberikan maaf kepada hambanya, ya, biman yasha. Inna wa yaghfiru apa nih? Inna Allah akan memberikan maaf kepada hambanya, kecuali orang-orang yang zalim. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan maaf kepada orang-orang yang musyrik. Ya, di sini ada musyrik yang i'tiqadi, musyrik yang tidak menyembah kepada Allah. Tapi ada juga musyrik bukan musyrik i'tiqadi, ya, musyrik nikmat. Nikmat itu mereka percaya dengan Allah, tapi dia nggak mau sholat, nggak mau sembahyang, tetap menyatakan beriman kepada Allah. Nah ini ayat yang berkenaan tadi itu. Yang perlu dengan harapan. Kalau tadi itu Nabi Muhammad ketika dibilang begitu orang-orang kafir, Allah tidak akan turunkan musibah di tengah-tengah kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua jawabnya wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal menurunkan musibah selagi hambanya banyak istighfar. Sekarang orang sudah terlena dengan berbagai kenikmatan, seakan-akan mereka ini merasa dimanja oleh Allah, sehingga mereka lupa tuh banyak istighfar. Lupanya banyak istighfar, lebih banyak lagi orang yang berbuat dosa, turunlah musibah. Makanya kehancuran di sana sini terjadi itu asal daripada tangan-tangan jahil manusia. Selagi kita minta istighfar sama Allah, insya Allah tidak akan turunkan musibah. Nah di sini terangkan ayat. Apa ayat yang memberikan harapan buat hambanya Allah walaupun hamba tersebut banyak dosa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba Allah, ya, yang terlalu melampaui batas. Asrafu ini melampaui batas. Dikasih nikmat dia tidak pernah jalankan nikmat untuk ibadah kepada Allah, malah untuk maksiat. Selagi mereka tidak melakukan kemusyrikan, apa kata la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dengan rahmat Allah. Allah bakal ampunkan itu dosa hambanya sebanyak apapun. Itu loh ya. Dosa itu kuncinya kalau kita berdosa baca istighfar. Dengan asbab istighfar insya Allah hidup tenang, musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita yang terdahulu itu bagaimana Allah memberikan musibah. Nah mudah-mudahan ya musibah yang Allah berikan buat bangsa negara kita khususnya sebagai teguran buat kita. Jadikan musibah sebagai muhasabah, ya, introspeksi diri. Kenapa Allah turunkan berbagai musibah? Kita yang salah, bukan Allah yang salah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.